Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Nah, dalam video kali ini saya akan coba mereaksi satu buah video dari channelnya Tren Publika, di mana dalam channel Tren Publika ini membahas mengenai kaum Melayu di Malaysia tenggelam dengan kehadiran ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan. Nah, seperti apa tenggelamnya kaum Melayu di Malaysia dengan kehadiran IKN di Kalimantan? Coba kita dengarkan video berikut ini dari channelnya Tren Publika, dan silakan Anda like dan subscribe channel tersebut. Dan juga channel ini nanti pada pertengahan atau akhir video saya akan berikan komentar tentang video ini. Oke, sama-sama kita dengarkan. Sudah ada penunggu ya, yaitu burung merpati. Pasti kita selesaikan. Kalau saya optimis ya, dalam 4-5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Presiden di Ibu Kota Nusantara IKN, Penajam Pasir Utara PPU sebagai Istana Garuda. Manakala Istana Presiden di IKN akan dikenali sebagai Istana Negara. Peluang kita melihat kepada IKN, Ibu Kota Negara Nusantara yang baru, dan ini ada tentunya sinergi kepentingan Malaysia, terutama di perbatasan Sabah dan Sarawak. Tidak Begitulah, Ibu Kota Nusantara kini menjadi sorotan negara-negara tetangga, bahkan dunia. Kebetulan, Presiden Jokowi menggelar peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota baru tersebut. Dan dunia juga menunggu, apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan benar-benar melanjutkan mega proyek tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan Malaysia, kita akan melihat bahwa munculnya Ibu Kota baru Nusantara sebenarnya merupakan pukulan telak bagi kaum Melayu konservatif di negeri kasino Malaysia. Sebab, Ibu Kota Nusantara justru mempresentasikan kuatnya ideologi kebangsaan di Indonesia. IKN justru semakin mengukuhkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dianut bangsa Indonesia. Prinsip berbeda-beda tapi tetap satu, dan prinsip persamaan hak yang dianut Indonesia itu sungguh berbeda dengan prinsip keistimewaan Melayu di Malaysia. Itu sebabnya, secara ideologis kehadiran Ibu Kota Nusantara sebenarnya akan semakin menenggelamkan ideologi Melayu Islam yang konservatif di Malaysia. Kaum Melayu konservatif yang kami maksud adalah kelompok Melayu palsu di Malaysia yang terlalu mengagung-agungkan kemelayuan. Mereka terlalu berhalusinasi mengenai kebesaran bangsa Melayu. Mantan Perdana Menteri Najib Razak termasuk dalam kelompok ini. Di zaman Najib, kaum Melayu palsu atau Melayu British di Malaysia merasa pula sebagai kaum paling hebat. Jangan heran jika Najib pun pernah gembar-gembor ingin menjadikan bahasa Melayu Malaysia sebagai bahasa ASEAN. Tujuannya tentu saja agar kaum Melayu palsu di Malaysia biar terlihat hebat. Biar kaum Melayu di negeri kasino terlihat semakin istimewa. Dan propaganda seperti itu juga pernah dilakukan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri. Ia bahkan sempat menggelar simposium besar-besaran mengenai bahasa Melayu. Sabri pun mengklaim bahwa bahasa Melayu telah dituturkan oleh ratusan juta penduduk. Tapi semua propaganda ini berantakan setelah Sabri lengser dari Perdana Menteri. Dan kaum Melayu negeri kasino akhirnya juga tak bisa gembar-gembor lagi mengenai hebatnya bahasa Melayu setelah bahasa Indonesia secara resmi masuk UNESCO. Kekalahan kaum Melayu konservatif itu makin lengkap setelah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Anwar lebih mewakili kaum Cina, masyarakat Sabah Sarawak, dan kaum Melayu modern. Adapun kaum Melayu konservatif kini menjadi oposisi di Malaysia. Kita akan membahas lagi kaitan peta politik di Malaysia dan juga di Indonesia dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara. Tapi kita simak dulu perkembangan terbaru di IKN berikut ini.
pertama, saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk air quality index-nya 6. Ada maksimal itu 50. Di ibu kota negara lain, misalnya di Singapura berapa Pak? 53. Yang dekat aja. Di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia. Dibandingkan dengan Jakarta juga jauh lebih baik berarti. Juga Pak Prabowo bilang nggak sabar gitu Pak untuk kerja di sini, dan tapi minta MPR, DPR, MAMK tuh dibangun juga secepatnya gitu Pak. Ya itu nanti terserah Presiden Prabowo. Setelah 20 Oktober. Ingin percepatan. Nah, saya menyampaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, wah kalau saya kurang cepat tuh 4, 5, 6 tahun. Nah, ya nanti terserah beliau. Oh, pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Itulah tekad Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan terus melanjutkan IKN. Dengan kata lain, kelompok pro Ibu Kota Nusantara sebenarnya semakin menguat secara politik. Adapun kelompok yang anti Ibu Kota Negara, kini justru merapat ke Presiden terpilih. Partai yang menjadi lawan politik Prabowo seperti Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, kini mendekati Prabowo. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang dulu menentang Ibu Kota Nusantara, kini juga mau bergabung dengan kelompok Prabowo. Jadi yang tersisa sejauh ini hanya PDIP, yang dulu sebenarnya juga mendukung IKN. Yang tersisa kini adalah pengikut Anies Baswedan, yang mungkin masih kecewa dengan hasil pemilihan presiden. Tapi secara politik, Presiden terpilih Prabowo semakin kuat posisi politiknya. Sekali lagi, yang suka berkomentar negatif mengenai IKN umumnya orang-orang yang masih kecewa terhadap hasil pemilihan presiden yang lalu. Hanya saja, pelan tapi pasti, kubu Prabowo akan semakin menguat, dan IKN pun diprediksi akan terus dilanjutkan dengan segala daya upaya. Nah, penguatan seperti itu juga telah terjadi di Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim semakin kuat karena didukung oleh Partai Cina dan partai dari Sabah Sarawak. Adapun partai-partai Melayu konservatif sekarang menjadi oposisi dan terus-menerus menyerang Anwar. Tapi secara politik, Anwar tetap sulit ditumbangkan sejauh ini. Dan kelompok Melayu konservatif kini hanya bisa berteriak-teriak setiap hari. Itulah yang menjelaskan kenapa propaganda bahasa Melayu agak berkurang sekarang. Itulah yang menjelaskan kenapa Profesor Melayu Malaysia tak banyak gembar-gembor lagi bahwa bahasa Melayu Malaysia telah mendunia. Penyebabnya adalah, secara politik kelompok Melayu konservatif memang sedang lemah-lemahnya. Karena itu pula, halusinasi mengenai serumpan-serumpun atau konsep alam Melayu kini juga berkurang. Sebab, Anwar Ibrahim bukanlah pemimpin yang suka memanjakan Melayu Malaysia dengan dongeng atau halusinasi. Anwar Ibrahim lebih didukung oleh kaum Melayu rasional dan modern. Bahkan Sarawak pun dibebaskan pakai bahasa Inggris untuk bahasa resmi dan bahasa pendidikan. Hal inilah yang sebenarnya memudahkan kerjasama Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, berikut ini adalah pandangan mengenai lemahnya kaum Melayu konservatif dan menguatkan Sabah Sarawak dalam urusan politik di Malaysia. Bila orang Melayu berpecah, mula-mula ni negara Malaysia jatuh kepada kuasa asing.
Ekonomi Malaysia jatuh kepada kuasa asing dan akhir sekali politik Malaysia pun akan jatuh ke tangan orang bukan Melayu. Dan hari ini terbukti. Jadi orang Melayu ni nak marah ni apa hal? Kenapa koyak sangat? Ini salah orang Melayu. Ini membuat Sabah Sarawak kuat. Saya pegang kunci. Kalau awak nak bentuk kerajaan, awak kena minta kunci itu dari saya. Tapi, sebelum Sabah Sarawak beri kunci tersebut, akan ada syarat. Sabah Sarawak akan tentukan syarat. Ini syarat dia, setuju dengan syarat, kita join awak, kita sokong awak untuk bentuk kerajaan. Kalau awak tak setuju dengan syarat kami, kita duduk luar dan awak cuba bentuk kerajaan tanpa kita. Tak boleh, tak akan berlaku. Sabah Sarawak sudah tahu apa mereka nak. Negeri kasino, terutama kelompok yang suka dongeng dan selalu mengagungkan kemelayuan, kini semakin tenggelam. Ya, saudara, saya akan komentari sedikit di video channelnya Tren Publika ini. Ya, ternyata memang yang tenggelam itu bukan Melayunya, ya, tapi yang tenggelam itu kemungkinan di kemudian hari adalah orang-orang Malaysia yang selalu menggembar-gemborkan tentang bahasa Melayu. Kita ketahui bahwa beberapa Perdana Menteri Malaysia, baik dari Najib Razak, kemudian juga Ismail Sabri tempoh hari, sempat juga ke Indonesia untuk mempopulerkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan nomor 2 di ASEAN yang beliau sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya ini banyak mendapat tanggapan negatif dari masyarakat Indonesia, karena memang bahasa Melayu ini bahasa Melayu yang mana yang akan dipergunakan, karena di Malaysia itu berbeda-beda bahasa Melayunya. Di Indonesia juga banyak suku-suku Melayu juga berbeda-beda dialeknya. Jadi kalau dikatakan bahasa bahasa Melayu yang mana, apakah memang bahasa Melayu itu sudah menjadi bahasa Malaysia? Bahasa Malaysia yang mana juga yang dipakai oleh orang-orang Malaysia untuk diajukan sebagai bahasa nomor 2 di ASEAN. Dan terbukti setelah bahasa Indonesia kemudian diakui oleh UNESCO, maka mulai berhenti daripada profesor-profesor Malaysia, para tokoh-tokoh Malaysia yang selalu menggembar-gemborkan bahasa Melayu, sekarang ini sudah mulai berhenti. Terlebih lagi setelah Anwar Ibrahim terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia, karena memang Anwar Ibrahim itu dahulu pernah berada di Indonesia cukup lama, ya. Jadi mereka belajar tentang bagaimana Bhinneka Pancasila di Indonesia, kemudian ya mereka belajar lah, sehingga mereka tidak lagi menggembar-gemborkan bahasa Melayu. Bahkan justru di Sarawak tadi dikatakan bahwa dibebaskan untuk penggunaan bahasanya, baik itu dalam bahasa pendidikan maupun bahasa untuk pertemuan-pertemuan atau parlemen, ya. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Melayu, dibebaskan oleh Anwar Ibrahim. Dan setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka tidak lagi orang-orang elit di Malaysia ini bicara tentang gembar-gembor bahasa Melayu yang akan diangkat sebagai bahasa nomor 2 di ASEAN, karena ternyata memang bahasa Indonesia yang kemudian diterima di UNESCO sebagai bahasa resmi 10 untuk sidang-sidang PBB di UNESCO. Jadi terkait dengan IKN, memang Malaysia sementara ini mempunyai kepentingan yang serius kepada Indonesia, ya. Jadi mereka tidak boleh ketinggalan tentang IKN ini, karena kalau sampai mereka ketinggalan maka berakibat fatal bagi Sabah dan Sarawak yang memang tadinya bukan Malaysia, ya. Jadi Sabah dan Sarawak itu cuma diikutsertakan, ya, dijadikan satu menjadi Malaysia. Tapi saat ini memang tokoh-tokoh di Sabah Sarawak ini sudah mulai bangkit, ya. Apakah mereka ingin membentuk suatu
kerajaan sendiri atau pemerintahan sendiri atau seperti apa. Tapi kita doakan saja semoga Malaysia baik-baik saja sampai saat ini di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim, dan juga IKN yang sedang dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia ini bisa kedepannya bisa berjalan. Jadi itu ya saudara, kira-kira silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like juga channel Tren Publika dan channel Gerbang 7 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.